Shalom semuanya. Apa kabar ya anak-anak dari Kindi sampai Junior? Apa kabarnya? Oke, kalau misalnya Ibu Sihol tanya, apa kabarnya? Semua jawab, luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, Misiska nanti ikutin ya. Oke, Kalau misalnya Bu Sihol. Ibu Sihol tanya, oke, sekali lagi. Dari Kindi sampai Junior, apa kabarnya anak-anak? Luar biasa, antusias, yes, yes, yeah. Luar biasa dan antusias. Misiska, kita sekarang mau ngapain ya? Kita mau ngapain ya Bu Sihol? Kayaknya kita itu mau nyanyi deh nanti. Mau nyanyi. Kalau mau nyanyi itu biasanya kalau chapel aja sih sebenarnya ya. Kalau nyanyi. Berarti hari ini kita akan ada chapel. Bener. Chapelnya khusus karena kita bergabung dari Kindi sampai Junior. Benar sekali anak-anak. Oh, kalau nggak salah sekarang Kindi lagi ngapain ya Bu Sihol minggu ini ya Bu Sihol? Oh, kalau di minggu ini Kindi lagi merayakan perjalanan selama 1 tahun sekolah. Wow. Kalau di Junior ada apa ya? Kita kalau di Junior lagi Bible Camp ya. Kita lagi Bible Camp. Wow, berarti membahas tentang Alkitab dong ya? Bener banget Ibu Sihol. Jadi seru-seruan bareng di kita. Nah, tapi karena semuanya udah seru-seru dari Kindi sama Junior, sekarang kita mau datang memuji Tuhan. Ya anak-anak, ya semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan. Ibu Sihol ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau menyanyikan Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk kami boleh memuji dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah chapel kami pada hari ini. Persiapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau belajar untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan buat setiap kami. Berkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak? Masih ada sukacita? Masih dong Bu Diar. Nah kali ini kita mau memuji nama Tuhan anak-anak. Nah tapi kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu apa ya Bu Diar? Lagunya Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Semuanya tahu ya lagunya? Tentu dong. Nah lagu ini menceritakan kasihnya Tuhan. Nah kita mau anak-anak semua bangkit berdiri dan menyanyi lagu pujian dengan sukacita. Lalu kita juga ada gerakan. Jadi anak-anak bisa ikuti bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan lagu apa, Bu Gebi? Adalah sukacita. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di hatiku. Kasih sukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, tadi kita sama-sama sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, ya kan Miss Lydia? Iya betul. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang penasaran? Siapa yang akan bawakan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, Miss Lydia? Ayo coba siapa yang bisa tebak? Nah, tapi sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul apa, Miss Lydia? Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati kami, kiranya Engkau yang bantu kami untuk fokus dan memperhatikan setiap firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan juga sehingga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tak terasa sudah 1 tahun lebih kita belajar di rumah.
sebentar lagi kita akan menutup tahun ajaran 2021 ini. Walaupun kita belum pernah ketemu sejak mulai awal tahun ajaran baru sampai akhir ini, akan tetapi kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Tuhan menolong kita sehingga sampai saat ini kita boleh menyelesaikan akhir tahun ajaran dengan baik. Itu semua hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan, ya. Jadi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya, karena penyertaannya. Nah, chapel pada pagi hari ini, firman Tuhannya menuntun kita bagaimana kita melakukan itu semua, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi chapel pada kali ini diberi tema garam dan terang dunia. Kita akan bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai ke 14. Anak-anak yang membawa Alkitab boleh juga membuka. Yang tidak apa-apa, dengarkan saja Ibu Wiji berbicara, membacakannya ya. Matius 5 ayat 13 sampai ke 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, apa sih maksudnya kita harus menjadi garam dan terang dunia? Coba yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama garam. Siapa yang nggak tahu garam? Ibu Wiji percaya semua dari kita tahu apa itu garam. Ya, di rumah ada garam. Ketika mama masak pakai garam. Ya, jadi kenapa kita diibaratkan sebagai garam? Ya. Kita lihat yuk apa sih manfaat dari garam, ya. Coba kita lihat apa ini. Wow, sudah sarapan ya tadi ya. Lihat ini makanan jadi lapar lagi ya. Oke. Ya, garam itu berfungsi atau berguna, bermanfaat. Salah satunya adalah menyedapkan makanan. Ya, coba kalau kalian lihat mama masak tentu dikasih garam. Kalau tidak dikasih garam gimana rasanya? Ada nggak yang pernah makan mama masaknya lupa pakai garam? Gimana coba rasanya? Nggak enak kan? Hambar kan ya? Nggak ada rasanya. Kurang sedap. Begitu ya. Jadi garam mempunyai manfaat. Salah satunya adalah menyedapkan makanan. Kalau makanan tidak ada garamnya, jadi tidak sedap. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu berfungsi sebagai garam, menyedapkan hidup orang lain juga, agar orang lain hidup punya arti juga. Mereka merasa punya manfaat juga. Nah, demikian juga kita harus bisa bermanfaat, membuat hidup orang lain menjadi lebih sedap rasanya. Itu salah satunya. Kemudian ada juga loh fungsi garam yang lain. Ya. Nih, apa yang kalian bisa lihat? Garam dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian dipakai untuk kumur-kumur. Kira-kira apa ya fungsinya, manfaatnya dari garam ini? Nah, dengan kumur-kumur pakai air garam atau membersihkan ketika kita jatuh kemudian terluka, kita bersihkan dengan air garam, itu kita sedang membersihkan ya, membersihkan kuman-kuman atau bakteri yang
nempel. Kalau kita jatuh kemudian luka, mungkin ada bakteri yang nempel ke situ. Kemudian kita juga bisa kumur-kumur pakai air garam untuk juga membersihkan mulut kita dari bakteri-bakteri yang ada, ya. Jadi garam berfungsi juga untuk membersihkan, ya, dan juga membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi garam, itu artinya kita membersihkan kuman-kuman yang ada atau mengarahkan orang lain untuk berbuat baik, ya. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat garam yang ketiga antara lain adalah, kalian pernah makan ikan asin? Pernah? Oh, ada yang belum pernah. Atau pernah lihat mama punya daging di rumah? Pernah ya? Oke, biar awet diapakan? Ya, jadi garam mempunyai fungsi atau manfaat, salah satunya adalah mengawetkan. Nah, nih lihat coba. Ada ikan biar tidak cepat busuk, ya, itu juga ada daging biar tidak cepat busuk. Kalau zaman dulu tuh belum ada kulkas, ya, kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada kulkas. Kalau habis beli daging dimasukkan ke dalam kulkas biar awet, salah satunya. Zaman dulu belum ada kulkas. Nah, sekarang walaupun sudah ada kulkas, bisa juga loh ini dipakai begitu ya, untuk mengawetkan. Kalau kita makan ikan asin itu sebenarnya adalah tadinya ikan yang segar, ya, ikan yang segar yang diawetkan dengan garam. Nah, dengan dilumuri garam itu akan memperlambat kebusukan. Coba kalau beli daging atau beli ikan ditaruh begitu saja, nanti beli pagi, siang, baunya sudah nggak enak, ya, sudah bau busuk mungkin, ya. Ya, jadi salah satu cara untuk mengawetkan makanan adalah dengan garam. Jadi garam punya fungsi untuk mengawetkan makanan. Ya, masih banyak lagi fungsi dari garam, manfaat dari garam, ya. Kalau kita mau cek satu-satu begitu ya, untuk bidang kesehatan, untuk bidang industri, dan masih banyak lagi, ya. Bagi tubuh kita sendiri, garam itu juga sangat bermanfaat. Coba kalau kita kekurangan garam, apa yang terjadi? Tentunya tubuh kita akan ada kekurangannya, bisa jadi sakit juga begitu, tetapi tidak juga boleh berlebihan, ya. Jadi kita diibaratkan sebagai garam, artinya tadi bahwa kita melihat garam itu banyak manfaatnya, banyak fungsinya, ya. Itu tadi baru contoh beberapa, tetapi kalau digali lagi kan masih banyak lagi. Itu artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga di dalam hidup kita harus bermanfaat, ya, harus bisa memberi makna bagi orang lain. Oke, Ibu, kan saya masih kecil, bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain? Saya belum bisa bekerja. Oh, apakah harus nunggu bekerja dulu nanti? Tidak ya anak-anak. Sepanjang hidup kita itu kita harus bisa memberi makna atau dampak bagi orang lain. Ya, kalau anak-anak masih kecil, mungkin ada anak-anak kelas 6 nih atau kelas 5 yang punya adik, ya. Bisa bantu adiknya.
Atau kalau di rumah mama sedang repot, ya, mama lagi masak, ada tamu mungkin, atau ada apa yang harus diambil dan lain sebagainya. Kalian juga bisa bantu mama atau bantu papa. Ya, jadi kita bisa cari tuh apa yang bisa kita lakukan yang membuat orang lain terbantu. Ya, sehingga hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus nunggu nanti kalau kita sudah besar ya. Sekarang mulai dari yang kecil-kecil ini ya. Oh iya, menggunakan masker juga bermanfaat loh. Ya, pada masa pandemi ini mengikuti protokol yang ada, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian ikuti aturan-aturan yang ada, itu juga bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, nggak kena penyakit, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Orang lain nggak, nanti kalau misalnya ada kuman atau kita sedang flu misalnya, sedang batuk, nggak nyebar ke orang lain. Ya, begitu. Atau waktu bulan April kalian ingat nggak? Kita ada acara apa ya? Ada yang ingat nggak? Coba ingat-ingat. Iya, kita ada Earth Week ya. Pada saat itu apa yang dilakukan? Salah satunya ya, kita waktu itu masih ingat nggak? 4R ya, 4R ya. Ada recycle, reuse ya. Kita memikirkan bagaimana mengelola barang-barang bekas, tidak membuang sampah sembarangan, hemat listrik, hemat air, dan lain sebagainya. Ya, itu juga salah satu bagaimana kita juga bisa membantu dan kita bisa bermanfaat. Baik, kemudian yang kedua, kita adalah terang dunia. Anak-anak, ini gambar terang ya, kita bisa melihat itu ada apa saja di situ. Ini adalah matahari waktu terbit atau matahari waktu terbenam ya. Matahari terbenam di ujung barat ya. Kita bisa lihat di situ ada cahayanya. Nah, sekarang coba Ibu minta tolong yuk. Kita tutup mata sebentar saja. Tutup matanya. 3 detik aja. Tutup mata. Oke? Sudah? Ya. Coba. Tadi waktu tutup mata, apa sih yang dirasakan? Kalian melihat sesuatu enggak? Waktu tutup mata tadi Ibu enggak lihat apa-apa. Ya. Nggak ada yang bisa dilihat. Gelap. Nih, seperti ini. Nggak ada yang bisa dilihat. Ya. Karena nggak ada terang. Jadi gelap. Ya. Ketika di dalam kegelapan, orang biasanya takut, gelisah. Ya. Ibu Wiji percaya ada di antara kalian yang takut pada kegelapan ya. Nggak ada orang yang suka di dalam gelap-gelap ya, karena ketika di dalam gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Mau jalan takut nanti jatuh, nanti nabrak kaca, nanti nabrak barang-barang yang berbahaya dan lain sebagainya ya. Sehingga orang tidak suka di dalam kegelapan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak hidup di dalam kegelapan. Karena kalau di dalam kegelapan kita nggak tahu apa-apa. Ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Nggak tahu. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang, kita coba lihat ya. Setelah tutup mata, kemudian kita buka. Kalian lihat apa di sekeliling? Banyak ya yang bisa dilihat.
Kalau kalian di ruang tamu mungkin bisa lihat sofanya yang bagus, yang cantik, atau lihat ada bunganya, vas bunganya di meja, atau yang mungkin di balkon lihat sekeliling di luar ada pohon yang hijau dan lain sebagainya. Ya, tadi gelap sekali, kemudian ini ada lampu. Padahal lampunya kecil loh, ya. Lampunya kecil dibanding ruangan yang besar itu, tapi di situ kita bisa lihat tuh di dalam di bawah lampu itu, atau lampu itu diletakkan di atas tanahnya retak-retak. Kalau nggak ada lampu, kita nggak tahu kalau di situ ada tanah retak. Tetapi dengan adanya lampu sebagai penerang, kita bisa melihat, ya. Selain itu, kita pada waktu terang kita juga melihat berbagai macam keindahan yang warna-warni, ya. Kalau di dalam kegelapan tadi kita cuma bisa lihatnya apa? Nggak bisa lihat apa-apa. Yang ada hanya warna hitam, ya. Nggak bisa lihat apa-apa. Tetapi di dalam terang kita bisa melihat ada berbagai macam warna-warni, ya. Ini contohnya, ini hanya contoh karena memang banyak sekali ya di dalam kehidupan kita ini barang-barang yang berwarna-warni begitu. Kita bisa melihat ada sayur-sayuran yang berwarna-warni, buah-buahan yang berwarna-warni, kemudian juga ada bunga yang berwarna-warni. Itu karena apa? Karena ada cahaya, karena ada terang. Kalau nggak ada terang nggak bisa lihat. Mau bunga warnanya putih juga nggak kelihatan. Bunga warnanya hitam apalagi ya. Warnanya merah juga nggak kelihatan karena di dalam kegelapan. Jadi semuanya sama, ya. Nggak ada keindahan. Tetapi di dalam terang kita bisa melihat keindahan, ya. Kalau di dalam kegelapan biasanya kita takut, gelisah, ya. Tetapi ketika di dalam terang kita biasanya senang tidak? Senang ya. Kita sukacita, kita bisa merasakan keindahan, keajaiban ciptaan Tuhan yang berbagai macam bentuknya, berbagai macam warnanya. Ya. Jadi di dalam terang kita bisa merasakan kegembiraan, sukacita dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus hidup di dalam terang yang bisa memberikan sukacita bagi orang lain, yang bisa membuat orang lain senang. Nah, di dalam terang juga kita bisa melihat kalau kita mau pergi ke arah mana misalnya, mau ke arah Surup misalnya, kita tahu jalannya. Kalau gelap kan nggak tahu, ya. Di sini kita bisa lihat tuh bisa lihat jalannya, ada jalannya ini kosong tidak, begitu ya. Ada mobil tidak, atau ini ada juga jalan rel kereta dan lain sebagainya. Jadi dengan terang juga bisa menunjukkan jalan yang benar. Kita mau ke arah mana? Karena ada cahaya kita tahu, oh mau ke selatan ya kita benar-benar ke selatan. Kalau di dalam gelap nggak tahu ini arah mana ya, selatan, timur, barat, ya nabrak-nabrak dan lain sebagainya. Ini juga membuktikan bahwa di dalam terang kita bisa menunjukkan jalan yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hidup di dalam terang, artinya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita juga bisa menuntun orang lain untuk hidup di jalan yang benar.
Kalau misalnya nih ada teman kalian yang berbuat tidak benar, karena kita hidup di dalam terang, kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, kita bisa kasih tahu teman kita, nggak boleh itu tidak bagus, itu tidak benar. Nah anak-anak, jadi menurut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diharapkan menjadi terang dan garam dunia. Sebagai garam, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain, hidup kita harus berdampak bagi orang lain, dan sebagai terang kita bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita, menuntun orang-orang di sekeliling kita ke jalan yang benar, dan membuat orang-orang di sekeliling kita mendapatkan sukacita. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, bagaimana firman Tuhannya? Seru bukan? Kalau seru, coba Ibu Sihol mau tanya, firman Tuhannya tentang apa ya? Oke, coba kita tanya sama Mudian. Mudian, tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Firman-Nya tentang menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya bagaimana tuh Mudian? Kita jadi garam dicelupin ke makanan? Bukan Bu Sihol, bukan gitu maksudnya. Maksudnya keberadaan kita itu bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Oh begitu, berarti anak-anak walaupun kita masih anak-anak, ternyata keberadaan kita bisa jadi berkat. Dan kita ini adalah anak-anak terang. Nah, oleh karena kita semua adalah anak-anak terang, mari Ibu Sihol mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu This Little Light of Mine. Nah, ini adalah lagu baru, tapi kita akan bersama-sama menyanyikannya. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Baik anak-anak, untuk menutup chapel kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak terang,
Biarlah kami boleh menjadi garam di dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk 1 tahun Tuhan telah memimpin kami di dalam proses belajar mengajar kami sampai saat ini. Walaupun kami tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan guru-guru, dengan teman-teman, akan tetapi Tuhan terus menolong kami, Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021 ini dengan baik. Itu semata-mata karena oleh kasih dan karunia Tuhan saja. Bapa di surga, kalau nanti beberapa hari ke depan kami juga akan memulai libur kami, kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami boleh memanfaatkan waktu dengan baik. Kami boleh mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan kami tetap memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Baik orang tua kami, kakak-kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami, atau siapa saja yang boleh kami temui. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk menjadi anak terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah chapel akhir tahun kita. Sampai jumpa di chapel tahun ajaran yang baru. See you and God bless you.